Anda kembali bersama kami pemirsa. Tadi kita sudah sama-sama membahas bagaimana kemudian tiga isu strategis di dalam ASEAN, pertemuan ASEAN nanti yang tentunya akan membahas sejumlah isu-isu penting lainnya. Tapi yang kemudian juga masih menjadi pertanyaan, Pak, manfaat langsung kepada perekonomian Indonesia, perekonomian nasional terkait juga mempromosikan kebijakan ASEAN yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ini seperti apa sebenarnya bentuk konkretnya, Pak? Ya, jadi sebenarnya semua tadi yang saya sampaikan itu kan prioritas, artinya akan punya dampak langsung kepada masyarakat, khususnya di ASEAN. Tapi kalau saya boleh sebut secara spesifik, misalnya tema besarnya adalah ASEAN menjadi pusat pertumbuhan global kan, epicenter of growth. Sesuai dengan pernyataan Pak Presiden tadi di awal paket nah, ya. Tentunya ini peran sektor keuangan dalam mempermudah dan juga mendorong investasi. Ini peran kepabeanan dan juga sektor perpajakan menjadi sangat krusial, sehingga mana ASEAN menjadi sangat atraktif untuk investasi dari luar ASEAN ke dalam ASEAN dan juga antar negara ASEAN. Kemudian posisi geografis ASEAN ini yang kedua ya. Ini kan sebenarnya ASEAN ini berada di ring fire cincin api bencana. Ya, hampir semua negara ASEAN di situ, sehingga kerjasama dalam rangka memperkuat atau meningkatkan kemampuan pembiayaan dalam asuransi resiko bencana ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita lihat 90% bencana itu kan berasal dari perubahan iklim, misalnya banjir dan segala macam. Dan ini biasanya yang terdampak pertama adalah masyarakat rentan, ya kan? Dan ini perlu penanganan pertama. Oleh sebab itu kerjasama di situ menjadi penting. Ini untuk regional dan juga tentunya untuk Indonesia sendiri. Dan yang ketiga perlu kami sampaikan juga yang tadi di bawah digital, literasi dan inklusi keuangan digital untuk mempermudah akses UMKM kan kepada sistem keuangan. Ini juga menjadi krusial dan berdampak langsung kepada masyarakat. Oke. Sejauh ini tadi yang sudah dikemukakan juga oleh Pak Parjono terkait dengan asuransi bencana. Ini sebenarnya sudah pernah diangkat juga ya Pak pada pertemuan pada tahun 2018, pertemuan IMF diangkat oleh Pak Jusuf Kalla pada saat menjabat sebagai Wakil Presiden. Bagaimana sebenarnya tindak lanjutnya? Karena kalau kita tahu sebenarnya ada juga PARB ya Pak ya, pembiayaan asuransi risiko bencana. Sebenarnya bentuk konkretnya seperti apa? Oke, saya akan menjahit ini urutannya ya. Jadi rentetan bencana yang dialami Indonesia tentu ini mengakibatkan dampak yang luar biasa kepada ekonomi. Beberapa studi menyebut perkiraan kerugian karena bencana di Indonesia itu sekitar 23 triliun. Saya percaya dengan angka itu, bahkan bisa lebih kan begitu. Sehingga mana ini menjadi kebutuhan pemerintah untuk menyusun strategi pembiayaan asuransi dan risiko bencana. Nah, strategi ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka penanggulangan bencana, dan juga yang kedua untuk meningkatkan kemampuan atau ketahanan ekonomi di masa depan dalam hal menghadapi banyak bencana. Nah, strategi PARB ya, ini tentunya bertujuan untuk mencari sumber alternatif pembiayaan bencana di luar APBN, ya kan? Selain itu juga bahwa risiko bencana ini juga bisa ditransfer kepada asuransi, ya kan? Sehingga ini menjadi sangat penting. Nah, tentunya pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan ini merumuskan sebuah instrumen yang disebut pooling fund bencana atau dana bersama penanggulangan bencana. Nah, dana ini dirancang untuk lebih responsif, kemudian fleksibel, dan tentunya berkelanjutan. Dan yang lebih penting ini sebagai pelengkap APBN yang diharapkan sebagian besar dari pembiayaan bencana berasal dari mekanisme ini. Nah, perlu juga saya update bahwa saat ini kita tengah mengadopsi kebijaksanaan yang kita sebut adaptive social protection atau perlindungan sosial yang adaptif. Ini berusaha menyatukan skema perlindungan sosial dengan adaptasi perubahan iklim, dan yang ketiga bersama dengan manajemen risiko bencana. Nah, ini menjadi sangat penting tentunya untuk Indonesia. Nah, inisiatif ini sebenarnya merupakan amanat dari Presiden
saat itu bahwa perlunya reformasi di sektor perlindungan sosial, dan ini digabungkan dengan dampak yang sering timbul dari bencana di Indonesia. Oke, Mas Fitra, kita kan melihat ya bahwa ASEAN ini memang dengan struktur geografis banyak kesamaan, tapi kita tahu juga tentunya ada banyak perbedaan-perbedaan kondisi satu negara dengan negara lain. Sedikit membahas mengenai asuransi bencana ini, apakah ini memang bisa betul-betul memberikan dampak yang sangat berpengaruh terutama terhadap perekonomian di Indonesia? Iya, Mbak Gita. Jadi sebelum kita ke sana, kita harus melihat dulu perjalanan ASEAN semenjak tahun 1967. Memang kan didirikan lebih kental nuansa politiknya. Baru di tahun 1990-an baru kita mengenal adanya AFTA dan lain-lain. Tetapi anyway, mulai dari tahun 2011 saja sudah ditargetkan sebenarnya intra-regional trade share ASEAN itu minimal 30%. Waktu itu targetkan oleh Surin Pitsuwan. Itu yang belum tercapai. Artinya ASEAN ini memiliki semacam perkongsian yang cukup solid dalam konteks politik, tetapi dalam konteks ekonomi itu cukup jauh. Nah, oleh karenanya dibutuhkan semacam common denominator. Common denominatornya apa? Salah satunya aspek kebencanaan, karena itu merupakan interest kita semua di negara-negara ASEAN yang dilalui tadi cincin api yang selalu bergejolak. Oleh karenanya kalau kita lihat dalam aspek kebencanaan ini adalah yang menyatukan kita salah satunya. Dan melalui penelitian saya yang sebelumnya bahwa untuk negara-negara APEC, untuk sekitar 18 sampai 20 negara ya, dalam penelitian itu menunjukkan bahwa kalau misalnya kita mau berjaga-jaga atas bencana-bencana yang akan terjadi di masa depan, maka dua aspek yang harus kita kedepankan. Yang pertama adalah aspek institusional, yang kedua adalah aspek skala ekonomis. Dan inilah yang kemudian didapatkan dengan adanya tadi pooling fund di bidang kebencanaan itu. Aspek skala ekonomisnya ada dan aspek institusionalnya pun tetap terjaga. Nah, ini merupakan salah satu dari common denominator. Dua lagi yang bisa menjadi common denominator adalah dari sisi teknologi digital. Nah, teknologi digital ini kita bisa mengembangkan misalnya ASEAN QR Payment. Sekarang saja KRIS di Indonesia, Quick Response Indonesian Standard, itu sudah mencapai 26,7 juta users merchants. Nah, bisa dibayangkan kalau kita bisa meluaskan skala ekonomisnya sampai level ASEAN QR Payment. Yang ketiga adalah dari sisi kesehatan. Jadi ada bencana, ada teknologi, ada aspek kesehatan. Tadi pandemic fund sempat disampaikan oleh Pak Parjono. Dan ini merupakan tiga hal yang menurut saya ini sektor yang paling seksi, sektor yang paling solid, dan sektor yang sama-sama kemudian menghadirkan kepentingan bersama ASEAN yang saya rasa bisa menjadi common denominator itu. Oke, tapi sebenarnya sejauh mana urgensi negara yang rawan bencana ini menerapkan asuransi bencana? Karena kalau kita berbicara terkait bencana itu kan kita pasti teringatnya COVID ya, atau pandemi COVID-19, tapi memang karena sudah endemi. Seberapa urgenkah sebenarnya untuk asuransi bencana ini? Tapi boleh dijawab usai jeda, Mas Fitra, kami kembali sesaat lagi.